Gue lega sih secara performance, jadi lebih meningkat kalau dibandingkan sama Giannis Immortality 1 yang udah gue pernah review. Dan sepatu basket Nike dengan harga retail 1,2 juta, ya oke lah. Yo, what's good abas di seluruh Indonesia, balik lagi sama gue Ferdi Brainwash di Anak Basket Channel. Di video kali ini gue akan ngebahas performance review sepatu basket Nike Giannis Immortality 3. Kita mulai dari traction. Kalau untuk di lapangan indoor, tractionnya menggigit dengan sangat baik, nggak ada masalah sama sekali. Semua manuver tercover dengan baik, mau itu lateral movement, mau itu linear movement, spin move, enak banget lah kalau untuk di lapangan indoor. Kalau dibawa ke lapangan outdoor khususnya yang berdebu, ya pastinya agak menurun, tapi juga nggak yang sampai parah-parah banget. Kalau di Nike Giannis Immortality 1 itu ada banyak slip-slip tuh, ada yang sampai kepleset malah gue. Abas kalian bisa cek deh video performance reviewnya. Tapi kalau di Immortality 3 ini udah nggak yang sampai separah itu, nggak ada yang sampai bikin gue kepleset. Slip-slip ada tapi masih dalam batas wajar. Terus kalau udah mulai ketempelan banyak debu, yang penting abas kalian rajin-rajin wipe off. Secara durability ini juga termasuk kuat outdoor. Ini pun gue udah pakai beberapa kali di lapangan indoor dan outdoor. Dan kalau gue dorong-dorong traction patternnya itu masih pada keras-keras banget. Masih dalam-dalam, nggak ada yang terkikis, nggak ada yang rusak. Apalagi semuanya masih dalam kondisi yang prima. Kemudian bahan rubber outsole-nya juga termasuk yang squeaky banget, berisik banget. Heel to toe transitionnya termasuk super smooth. Ini sih sangat amat mendukung buat abas kalian berlarian gitu, buat ngegas cocok banget ini buat abas kalian yang hobi main fast break. Ini bagian heelnya tuh kayak dikasih landing zone gitu ya, kayak crash pad gitu. Jadi dibikin sangat amat rounded bagian heelnya, sehingga kalau kita pas lagi landingnya pakai bagian heel itu berasa nyaman banget bagian heelnya. Bagian forefootnya juga dibuat cukup rounded, terus juga bagian tengah-tengahnya nggak berasa flat. Keseluruhan materialnya juga termasuk gampang ngeflex, apalagi dengan upper material yang super lentur kayak gini. Lanjut ke cushion, ini juga part dimana gue berasa sepatu ini jadi improve kalau dibandingkan dengan Giannis Immortality 1. Kalau Giannis Immortality 1 kan masih pakai Phylon foam aja tuh di midsole-nya. Kalau ini udah pakai Nike Renew. Jadi jelas lebih berasa ada empuk-empuknya. Udah gitu yang bikin gue cukup heran, Nike Renew di sepatu ini tuh berasa perpaduan soft sama bouncy-nya cukup balance sih menurut gue. Tidak seperti cushioning Nike Renew yang gue tahu, karena biasanya tuh Nike Renew lebih banyak softnya daripada bouncy-nya. Ini bisa balance gitu di sepatu ini. Gue curiga ini memang ada semacam dual density foam ya. Bisa dibilang ini termasuk cushioning yang responsif, terus juga secara core feel masih dapet banget. Jadi sepatu ini tuh cushioning setupnya masih sangat cocok kalau abas kalian pakai buat gocek-gocek. Tapi kalau secara impact protection agak pas-pasan nih, bisa dibilang ya standar aja lah, nggak yang sampai bagus banget tapi dibilang jelek banget juga enggak. Kalau buat abas kalian yang lututnya pernah cedera, mungkin pernah ada masalah lutut, kalau mengharapkan impact protection dari sepatu ini bisa dibilang kurang sih ya. Kalau buat gue sih ini udah cukup sih, udah cukup oke. Gue selama pakai sepatu ini nggak pernah berasa dengkul sampai nyut-nyutan gitu. Udah cukup buat gue impact protectionnya. Apalagi kalau buat young bloods ini mah cukup banget. Lanjut ke materialnya, bahan fabric di upper materialnya ini berasa tipis gitu, terus lentur banget. Jadi ya jelas zero break in time dari awal penggunaan itu udah langsung enak gitu ya mengikuti pergerakan kaki. Terus juga secara breathable-nya juga masih oke ya. Gue pakai sepatu ini di cuaca yang panas sekalipun juga nggak yang sampai berasa panas banget di dalam sepatu. Masih berasa ada sirkulasi udaranya. Material tali aman, cukup ikat satu kali, nggak pernah lepas-lepas gue selama pakai sepatu ini. Terus padding di lidah meskipun tipis ya, tapi ya aman-aman aja sih. Gue nggak berasa iketan tali sepatu yang paling atas ini berasa ngeganjel gitu di pergelangan kaki depan, enggak sih. Kemudian padded collarnya juga cukup oke menurut gue, cukup tebal, cukup padat, tapi yang bagian heelnya ini, bagian belakang kurang dibikin menjorok ke dalam sih, kayak kurang tebal gitu.
Jadi berasa ada sedikit heel slip sedikit sih, tapi nggak yang sampai mengganggu. Next, untuk fitnya abas kalian bisa ambil true to size, samain aja sama sizing sepatu basket Nike abas kalian yang biasanya. Sisa ruangan di bagian ujung toe itu dikit banget, cuma paling berapa mili doang. Enak banget sih, ini merupakan fit yang gue demen, jadi nggak yang terlalu snug fit banget. Terus paling ada sisa ruangan agak banyak tuh di jari-jari yang tengah gitu, yang selain jempol. Kalau jempolnya kan udah pas tuh mentok di ujung sepatu, cuma sisa dikit. Tapi yang bagian jari-jari tengahnya ada sisa ruangan dikit, tapi nggak mengganggu sih itu. Sedangkan bagian atas toe boxnya itu nggak bubbly, enak banget. Terus juga samping kanan kiri juga pas banget, sama sekali nggak roomy. Secara lockdown juga termasuk hampir istimewa sih ini menurut gue. Jadi di lacing sistemnya itu kan gue lihat ada dihubungkan dengan bahan sintetik leather gitu ya. Jadi di kanan kiri, dan itu menjalar sampai bagian bawah sepatu gitu. Jadi kalau kita ngencengin iketan tali sepatunya, si bahan sintetik leather itu ngasih lockdown di bagian midfoot kita. Cuma sayangnya padding di bagian heel tadi yang gue bilang kurang tebel, jadinya berasa ada sedikit heel slip. Meskipun nggak mengganggu, tapi kan jadinya gue nggak bisa mengkategorikan lockdown sepatu ini istimewa dong, karena nggak perfect gitu, masih ada heel slipnya dikit. Terakhir untuk supportnya, gue cuma berasa masalahnya tuh ada di lateral support. Jadi memang upper materialnya ini gue berasa agak ketipisan ya, terus juga terlalu lentur, sehingga kalau gue lagi melakukan pengereman dengan kaki samping atau lateral stop gitu, berasa kakinya kayak mau keluar-keluar tuh. Untungnya keluar-keluarnya nggak terlalu parah karena ada outrigger di sini, dan secara base-nya ini juga termasuk lebar banget sepatu ini, sehingga bikin sepatu ini tuh jadi stabil ya, nggak oleng-oleng. Nah di situ tuh kebantu lateral supportnya, jadi meskipun berasa kayak mau keluar dari upper materialnya, tapi at least base-nya masih stabil, jadi nggak yang sampai parah banget lah. Untuk support bagian depan ini sih nggak ada masalah, ada overlap outsole, terus juga ada fuse overlay juga di bagian toe-nya, sehingga kakinya berasa ketahan kalau lagi melakukan pengereman dengan kaki depan. Untuk support bagian belakang ini juga udah ada internal TPU heel counter, dan kalau TPU heel counternya Nike udahlah nggak usah dipermasalahkan, udah pasti oke. Kemudian torsional supportnya juga udah memadai, gue nggak tahu di sepatu ini udah ada shank plate-nya apa belum, tapi udah dibikin cukup rigid sih bagian tengah-tengahnya, jadi sepatu ini nggak gampang dipelintir-pelintir gitu, nggak gampang nekuk-nekuk. Oke, sekian performance review gue untuk sepatu basket Nike Giannis Immortality 3 ini dengan harga retail 1,2 juta. Menurut gue sepatu ini termasuk yang worth it, termasuk yang menyenangkan juga. So, buat abas kalian yang pengen kop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin link pembeliannya di deskripsi video ini, cek aja di situ. Thank you banget udah nonton video ini, jangan lupa support gue terus dengan subscribe ke YouTube Anak Basket Channel, like, share, and comment. I'm Ferdy Brainwash, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup.